Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, kita puji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 581 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus
yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam perkataan yang baharu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 112 ayat 1. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis di dalam kitab Mazmur 135 ayat 3. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah baginya, sebab nama itu indah. Demikian hukum Tuhan, mari kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 114 ayat 1 dengan ayat yang kedua.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Tuhan. Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarkanlah doa permohonan kami ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 354 ayat 1 dan ayat yang kedua. Yesus, Dia sang Raja
sekarang kami berikan kesempatan untuk anak-anak kami sekolah minggu untuk ayat bulanannya. Jangan Kak, jangan diganggu itu. Kisah Para Rasul 2 ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidahnya seperti nyala api yang bertebaran yang hinggap dan hingga kepada mereka masing-masing. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata dengan bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai mengatakan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Para Rasul 2 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa seperti yang diberi oleh Roh itu untuk mereka mengatakannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 3. Jadi
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu dari kitab Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kita baca secara responsoria. Sebab itu, kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kami berikan kesempatan kepada Kor Paropuan.
Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 116 ayat 1 dengan ayatnya yang ketiga. Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan puji-pujian dari Naposo Bulung.
Sudah nih kenapa? Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta jemaat kita dalam minggu ini yaitu Minggu 12 Juni 2022 dengan topik Debatana Sangap Jalana Timbul. Tuhan kita mulia dan agung. Nama minggu kita hari ini Minggu Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Statistik A. Berita duka cita. Pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 telah meninggal dunia Bapak Tigor Maruhum L. Tobing, tutup usia 83 tahun 40 hari, meninggalkan istri Lince Sintauli Boru Siregar, alamat Jalan Sultan Alauddin, Komplek Perwira nomor 6 atau wilayah Korintus, dan telah dikebumikan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 di pemakaman Taman Bahagia Siri Napace. Tuhan Yesus memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. B. Jemaat yang baru. Pada hari ini Minggu tanggal 12 Juni 2022, Gereja HKBP Makassar telah menerima jemaat baru keluarga Bapak David Hamunangan Sinaga, Alprida Luther Boru Sigalingging. Mereka datang dari Gereja HKBP Siantar Sawah, Resort Siantar Sawah, Distrik 5 Sumatera Timur, dan sekarang bertempat tinggal di Perumnas Padi Residen C09-10, Jalan Yusuf Beauty, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, masuk wilayah Filipi atau wilayah 5. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Bila jemaat yang baru hadir pada saat ini, kami mohon untuk berdiri. Terima kasih. Dewan Diakonia, gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar dapat kita lanjutkan, kita bacakan. Dana pensiun, gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun HKBP dapat kita lihat, baca di warta. Yang ketujuh, kesekretariatan. A. Persembahan. 1. Pada hari ini Minggu tanggal 12 Juni 2022 kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk kategorial remaja HKBP Pusat. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 yang akan datang, kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk panitia tahun kesehatan. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Program kerja Huria dan Anggaran 2022. Sesuai program kerja Huria tentang pilihan bulanan, dengan ini dihimbau kepada semua jemaat agar membayar secara rutin setiap bulannya pilihan bulanan, dan dimohon untuk mengisi kartu pilihan
bulanan yang sudah disediakan melalui sintua wilayah masing-masing atau dapat diambil di sekretariat. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedelapan, pelayanan. A. Ibadah. Kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah pada hari Selasa 14 Juni 2022 di rumah keluarga MD Sitanggang N. Borusi Hombing, alamat Jalan Tanjung Dapura nomor 8. Di wilayah Efesus hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 di rumah keluarga Situa Insinyur H. Simatupang HM Boru Hutagalung, alamat kebaktian di gedung sekolah minggu. Di wilayah Galatia hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 di rumah keluarga Ferry Carlos Siagian Evi Butet Borunababan, alamat Jalan Korban 40.000 Jiwa, Lorong 5, nomor 31, Rapo, Jawa. Di wilayah Korintus hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 di rumah keluarga BP Sinaga L. Borusianipar, alamat kebaktian di gedung sekolah minggu. Kebaktian wilayah masuk pukul 19.30 WITA. Yang kesembilan, pengumuman. Yang pertama, wajib mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, menyaksikan iman untuk anak-anak difabel. Pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan ibadah peneguhan sidik kepada anak-anak difabel bertempat di Gereja Bahasa Batak pukul 16 WITA. Setelah ibadah ini, kita hari ini tanggal 12 Juni 2022 akan dilaksanakan pertemuan orang tua dan anak pukul 12 WITA bertempat di konsistori. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang K. Boru Simajuntak. Yang kedua, Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor JG Boru Manulang. Yang ketiga, Amang Parulian Boru Pasaribu. Yang keempat, Nyonya CC Sipayung E. Boru Napitupulu. Yang kelima, Amang Situa Dr. Andus M. Sinaga MBA. Yang keenam, Inang Nyonya Manurung Boru Sinurat. Yang ketujuh, Amang Situa PRM Sinaga. Yang kedelapan, Amang Aha Manurung. Yang kesembilan, Inang Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. Yang kesepuluh, Inang Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. Yang kesebelas, Inang Nyonya Situa K. Gultom CH Boru Pardede. Yang ke-12, Inang Risma Boru Sitolus. Yang ke-13, Inang Nyonya MP Siletonga Boru Samosir. Yang ke-14, Inang Nyonya Situa T. Saragi N. Boru Panjaitan. Yang ke-15, Inang Nyonya Situa G. Simatupang D. Boru Siregar. Yang ke-16, Amang Insinyur M. Simatupang. Ke-17, Inang Nyonya R. Simajutak R. Boru Sinurat. 18, Inang Nyonya OHT Aretonang AP Boru Huta Barat. 19, Inang Nyonya J. Nainggolan MV Boru Sitorus. Yang ke-20, Odelia Kasmira Boru Hutapea. Yang ke-21,
Krishna Holong Naibaho. Bagi jemaat keluarga yang sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 13 sampai dengan 19 Juni 2022. Yang dewasa ada 11 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 orang. Ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian gereja dan Sopo Talenta gedung sekolah minggu dapat kita lihat di dalam warta. Tempat ibadah sehubungan dengan masih dalam pekerjaan pembongkaran plafon gereja, bahasa Batak yaitu kayu plafon jatuh akibat rayap pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022. Maka ibadah minggu bahasa Batak, bahasa Indonesia dan ibadah sekolah minggu dilaksanakan di Sopo Talenta. Informasi tempat pelaksanaan ibadah minggu-minggu selanjutnya akan disampaikan lebih lanjut oleh Amang Pendeta Resort. Tuhan Yesus memberkati. Laporan keuangan per tanggal 31 Mei 2022 atau akhir bulan beserta laporan keuangan rincian masing-masing saldo kas akhir Mei dan perhitungan rekonsiliasi dapat kita lihat di dalam warta. Demikian juga warta kita keuangan minggu ini dapat kita lihat di dalam warta kita pada minggu ini. Selanjutnya kami sampaikan hiburan. Pada hari ini Minggu tanggal 12 Juni 2022, setelah ibadah minggu selesai, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan penghiburan kepada keluarga Nyonya TEM L. Tobing LS Boru Siregar yang dimulai pukul 11 WITA di tempat Jalan Sultan Alauddin, Komplek Perwira nomor 6 Makassar. Dimohon kepada semua pengumuman kategorial dan wilayah Korintus untuk mengikutinya setelah selesai ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta kita minggu ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua umatnya. Untuk ini kami sampaikan kepada Pendeta Resort untuk menyampaikan panorangio di Parmingguta apalah di Tikyon. Mulai hati. Selamat minggu makamanga kenang. Adong mang napiga hal na nagpasatot nami na marpardomuan di Parminggu tabasa gabi di Sopo Talenta hita marminggu na di hari minggu dohot sedarion dohot mungkin tu piga-piga hali nari tutiki nanengro na perjulu akamang songonong taboto takas ala pelapon ni gerijata adong namadabu ala nunga honarayap gabe dang buy be tapartahaton jadi na di hari minggu gabe di somahita marminggu tasakabi do lau mabuka pelaponi selesai hian na di hari di minggu na salpu alaya ladang budu pe selesai ido mabain gabe di sok kita nuang marminggu ala dang terjami kita do pe buy hita beribadah di gereja ala di sido pe pelapon na lama ala satu sebagian dope terbuka. Alani berproses dope dinalau membuka ima paturuton pelapon na lama. Mudah-mudahan mulu selesai mersugut manang nar Selasa gabe masuk mamuse itu penilaian naung tahunjuk siap panitia do parhalado
menilai apakah masih bisa kita pergunakan manang ikon bongkar total berengot tamai tu minggu naro molo harus dibongkar total tetap do hita beribadah di son alai molo boy do peta pakke songoni tanpa plafon di sido hita marminggu hari minggu marpardumua do tu ibadah ni aka ya na kota na difabel na neng makatidako na porsyon na molo tetap dope dang boy tapak gereja gabe pakiota manon di gedong sekolah minggu ibadah jam 4 di hari minggu untuk akaya na kota na nang makatidako na porsyon na di Fabel. Baru na mangihutak kamanga kainang di proses di pembangunan pasti do ikut dalam nata proses alai dang boy dope diputuskan marhite rapot paralado do rapot panitia ala dang selesai do penilaian song nataro nakin. Molo nong selesaian non penilaian, boto otama manang song dia tindak lanjut, manang na itorgatiota na masaluhut na, totu adong mano nakapakatayon do perencanaan asata ula jalata paturei, manang nagati sude do atapi, manang na holan kuda-kuda do nagati do plafon, berengotaman no di penilaian, sianiman na musebe nota si kejulna manang jadwal untuk pelaksanaan alai jolotakas lebih matang hata-ata lebih matang berengota do persiapan nota tuna paulihon do tuna paturehon pelapon ni garejata alani na merdomu tu tindak lanjut song natado nakin sesuai do prosesi aka informasi dohot aka pikiran na merdomu tu siulahonota pabuaun na may marhiti aka warta manang barita tutik kinaneng ro songodia na nang si patupota. Tahirim do moloboy dumenggan di mingguon song natadok nakin molo selesai hataan nama sahat tu proses sahat songodia do strategi na nang si patupaon ni panitia do parhalado lau menindaklanjuti asa lebih terbuka jalan lebih transparanan no di tonga-tonga ni ruas do di tonga-tonga ni huriata. Alania kamanga kainang boy do adong pikira siyak kita. Usula siyak kita. Boy matahatahon ni manang tapasahat wa kasitua lingkungan tabib. Do tu panitia pembangunan asa boy anon di padomu jala ati bohaga be masukan na argan non pakeon nai lau paulihon do paturehon di pelapon ni gereja na tongon berproses nanaing paturiota di tikyon. Imara panorangio soti cia kami kamangun na sesukut-sukut rohata buasa di sopo talenta jala tu ibadah tu tikinaneng romolo se di sordo pehita beribadah bersama ala dang mungkin boy pakota ibadah ni naposo manang pas Indonesia di Gijang songoni sekolah minggu gabe bainot tama mergati-gati molo mingguon bahasa Batak minggu narobas Indonesia asaboy taboto law mangaradi mabuan bibelta doh mabuan bukwet deta songoni mara kamanga kenang informasi dohot panorangio sautik siya kami nomor 2 mutu proses di perdalan ni pembangunan manang penggantian ni pelapon ni gereja ta tuhatta mamangaramot madonganita horas madita saruna. Kita mendengarkan puji-pujian dari Kor Ama Ebenezer.
menyuguhkan persembahan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 648 mulai dari ayat yang pertama.
Kita bersatu di dalam doa. Maha besar Engkau ya Allah yang senantiasa melampaui segala akal dan pikiran kami, sehingga kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Engkau berkuasa atas semesta dan mengatur kehidupan kami, dan bahkan Engkau menciptakan kami sebagai makhluk yang hina ini untuk berkuasa dan menaklukkan segala ciptaan-Mu di dunia ini. Engkau memberikan juga ya Tuhan berkat dan kelimpahan bagi kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami sebagai juru selamat kami. Dan bahkan Engkau Tuhan meneguhkan kami dengan Roh Kudus-Mu yang menguatkan dan yang mengajari kami, meneguhkan iman kami di tengah-tengah kehidupan kami ini. Layaklah kami ya Tuhan memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya pujian dan syukur kami ya Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang hadir di dalam hati dan pikiran kami, yang memampukan kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu, sehingga itu menjadi kabar sukacita dan kemenangan bagi kami, yang dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi khotbah kita pada minggu hari ini di Minggu Trinitatis, tertulis di dalam Mazmur 8, dimulai dari ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-10. Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Manusia hina sebagai makhluk mulia, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berita sukacita bagi kita di Minggu Trinitatis ini memberikan sebuah semangat dan kegairahan yang amat luar biasa bagi kita untuk melihat bagaimana Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang begitu menjadikan segala sesuatu di tengah-tengah dunia ini amatlah sempurna. Itu mengapa adik-adik kami lagu sekolah minggu mengatakan, Allahku besar, kuat dan perkasa. Apa adik-adik? Apa dimiliki Tuhan? Gunung. Ayo nyanyikan. Bintang-bintang ciptaannya, Allahku besar,
kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Luar biasa kalau kita melihat dan mengecap kebaikan Tuhan yang amat luar biasa, menciptakan seluruh bumi ini sehingga kita dapat menikmatinya. Bahkan banyak madah dan gubahan lagu yang dituliskan oleh orang-orang di tengah-tengah dunia ini melihat bagaimana kedahsyatan dan kemahakuasaan Allah yang telah menjadikan semesta ini baik adanya. Maka ketika Allah menciptakan dunia ini, Ia selalu mengatakan, baiklah kita mencipta. Dan Allah menutup segala ciptaannya dengan mengatakan semuanya baik adanya. Hal itulah mengapa ketika kita tadi menyanyikan lagu di pembukaan ibadah kita, muliakan, kalau di 581 dan sebelum khotbah tadi menggambarkan bagaimana kita mensyukuri dan mengecap kebaikan Tuhan. Bahkan lagu Kidung Jemaat juga menghantarkan kepada kita menyatakan, bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi gurung riuh ku dengar, ya Tuhanku, hal inilah yang dapat menghantarkan kita menjadi berita sukacita bagi kita, menggairahkan kehidupan kita di Minggu Trinitatis ini. Bagaimana pemazmur menuliskan dan menyuarakan madah dan pujiannya melihat kebesaran yang diberikan Allah terhadap semesta ini. Mazmur pujian kepada Allah karena telah memberikan kepada manusia begitu indah di tengah-tengah apa yang Ia ciptakan. Bahkan Tuhan memberikan mandat dan tanggung jawab, memberikan martabat kepada manusia itu sebagai ciptaan Tuhan yang bertanggung jawab atas apa yang Ia ciptakan di tengah-tengah dunia ini. Dan inilah mengapa pemazmur memuji Sang Pencipta, mengungkapkan kekagumannya atas dunia yang begitu indah. Dan bahkan ketika pemazmur menyatakan di ayat 3, dari mulut-mulut bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Bagaimana mungkin kita mengetahui anak-anak dapat mengumandangkan dan bahkan menaikkan pujian dari mereka yang begitu sederhana, dan bahkan juga mungkin kita akan bertanya, anak-anak itu adalah anak-anak yang harus diurus dan diarahkan dan lain sebagainya. Mengapa pemazmur menyatakan dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu. Bayi menyimbolkan kelemahan, anak-anak menyimbolkan kelemahan. Tetapi kita boleh melihat di sini bagaimana pemazmur memberikan sebuah penegasan tentang dari mulut bayi-bayi dan anak-anak, menyatakan bagaimana kerendahan hati manusia yang memiliki mandat diberikan oleh Tuhan, sekalipun dari kelemahan anak-anak dan mulut bayi itu dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyaksikan kedahsyatan yang daripada Tuhan. Sebaliknya boleh kita lihat disandingkan ayat ini, mulut bayi dan anak-anak melawan daripada lawannya, membungkam musuh dan para pendendam. Apakah maksudnya ini? Istilah ini musuh dan pendendam menyimbolkan kekuatan manusia dalam kecongkakan dan penonjolan dirinya sendiri yang tidak mengenal Allah. Dan dia disandingkan dengan bayi-bayi dan anak-anak manusia yang melawan. Artinya merekalah yang dipakai oleh Tuhan untuk menentang orang-orang yang tidak tunduk terhadap Allah, orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang tidak mengecap kebaikan Tuhan, dan bahkan mereka yang tidak bersyukur dan memuji kemuliaan Tuhan. Allah memilih dan memanggil orang yang lemah menurut ukuran dunia ini,
Tujuannya adalah menyatakan bahwa jalan Allah bukan jalan manusia yang tak terselami oleh manusia. Tujuan yang lainnya adalah agar tidak menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Puji-pujian kepada Allah hanya muncul dari orang-orang yang menyadari kelemahannya serta yang bersandar kepadanya. Sebaliknya, orang-orang yang congkak yang tidak percaya kepada Allah, dia tidak akan pernah memuji Tuhan. Bahkan dia akan mencemooh Tuhan. Bahkan menganggap dirinya adalah orang yang paling penting. Padahal semuanya itu adalah bersumber dari Allah semata. Di ayat 4 dikatakan, Bapak Ibu sekalian, sekolah minggu remaja dan Naposo Bulung yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika aku melihat langit, langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Langit, bulan dan bintang-bintang digambarkan juga di ayat 5. Siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Siapakah manusia sehingga engkau membuatnya hampir sama seperti Allah? Ada perbandingan antara benda-benda di langit digambarkan dengan manusia. Mengapa hal ini digambarkan oleh pemazmur? Menyadari bahwa kita begitu kecil di antara ciptaan Allah di semesta ini. Molo tabereng amang inang remaja Naposo Bulung do sekolah minggu mardelani hita mamereng hinauli na tinopan ni debata. Totu do hita mamereng bah balganai HP pambahenan ni debata. Buatan Tuhan ini adalah luar biasanya. Kita melihat bagaimana benda-benda penerang itu bersinar pada waktunya. Kita akan melihat aitung na mek do HP ausian akan natinopan ni debata. Seharusnya manusia menyadari keberadaannya ketika dicipta oleh Tuhan berasal dari debu tanah. Disinilah mengapa dikatakan oleh pemazmur, apakah manusia ini sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia ini sehingga engkau membuatnya sama seperti Allah? Hal inilah yang menegaskan kepada kita bagaimana kasih karunia Tuhan dan kebaikannya yang melayakkan kita dari seluruh ciptaannya di muka bumi ini, mengangkat kita, bahkan Dia menciptakan kita hampir sama seperti Allah. Demikianlah Allah ketika menciptakan di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan kita. Hal inilah menjadi kasih karunia dan pembenaran bagi kita di hadapan Tuhan. Kita yang tidak layak, yang diciptakan dari debu yang dibuat oleh Allah, tetapi Tuhan menyamakan kita. Maka ditegaskan oleh pemazmur, siapakah aku? Siapakah kami manusia sehingga engkau membuatnya sama seperti Allah? Bahkan Tuhan mengangkat derajat daripada manusia itu. Diciptakan dari debu tanah, tetapi Tuhan memberikan mandat, kuasa untuk menaklukkan. Artinya di dalam manusia itu ada tanggung jawab. Padahal manusia hanya sebutir pasir di lautan luas. Siapakah manusia hingga patut diperhitungkan oleh Tuhan? Disinilah kita boleh melihat pembenaran yang diberikan oleh Allah bagi kita sebagai manusia ciptaannya. Mazmur ini juga mendorong kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan seluruh keberadaan kita. Bagaimanakah kita amang inang remaja dan Naposo Bulung serta sekolah minggu mendorong kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan seluruh keberadaan kita. Padahal acap kali segala sesuatu yang tersemat di dalam hidup kita, aka hasangapun hagabeon hamoraon, selalu dojok-jok mabahe kita lupa manoba debata namangalehun salhut di bagasan parngoluata. Artina boydo nagabesada hagogoon doho barita lasniroha dihita paingotok kita bahwa segala sesuatu kehidupan kita ini adalah semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan.
dan tidak ada jalan kita untuk menyatakan apa yang kita punya, yang tersematkan di dalam kehidupan kita itu adalah hasil usaha kita, tetapi semua adalah hanya kesempatan dan kebaikan yang diberikan Tuhan. Maka itulah mengapa Mazmur ini mendorong kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, karena keberadaan kita, karena kita mengenal diri kita siapa. Kita ditugaskan Tuhan juga bersama-sama, bekerja sama, mengelola kehidupan kita di dunia ini. Karena apa, amang inang, naposo bulung remaja, sekolah minggu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tempat kita dan fungsi kita telah diberikan oleh Tuhan, mengangkat kita dari kehinaan kita, diberikan mandat, dan Tuhan menugaskan kita untuk memiliki karakter dan sifat sama seperti Dia, menjaga keutuhan ciptaan yang Tuhan berikan bagi kita, mendudukkan kita sama sepertinya, memberikan mandat kepada manusia untuk menguasai, memerintah, bukan merusak tapi mengelola secara bertanggung jawab. Amang inang remaja Naposo Bulung sekolah minggu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tanggal 5 Juni 2022 yang lalu adalah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan tema Satu Bumi untuk Masa Depan. Kalau kita boleh melihat masalah lingkungan hidup yang cukup krusial yang dihadapi oleh dunia ini, bahkan pertemuan yang akan diselenggarakan oleh pimpinan presiden kita juga membawa isu-isu lingkungan, isu-isu tentang globalisasi di tengah-tengah lingkungan yang cukup krusial mengalami kerusakan. Apakah kita bertanya kepada Tuhan ketika malapetaka datang di tengah-tengah dunia ini? Apakah kita bertanya kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan dengan lingkungan musim yang berganti yang tidak menentu, bahkan cuaca pada hari-hari terakhir ini begitu menyengat? Apakah kita menyalahkan Tuhan? Seharusnya kita harus hidup di dalam pola hidup ramah lingkungan. Mengapa tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini mengajak kita satu bumi untuk masa depan? Sekalipun Elon Musk menyiapkan planet Mars untuk tempat manusia, tetapi bumilah tempat kita berpijak dan diberikan Tuhan semesta ini dengan begitu indah. Bukan berarti kita meninggalkan dunia ini dan orang-orang pintar telah berusaha mencari planet-planet yang lainnya untuk dihuni oleh manusia. Bukan itu. Tetapi bagaimana kita menjadi manusia yang bertanggung jawab atas mandat yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Benarlah dikatakan oleh Mahatma Gandhi, seorang yang kita kagumi dari kehidupannya dan berbagai tulisannya. Dia menuliskan seperti ini: dunia ini menyediakan cukup bagi kebutuhan setiap orang, namun tak cukup bagi keserakahan setiap orang. Dunia ini menyediakan cukup bagi kebutuhan setiap orang, namun tak cukup bagi keserakahan setiap orang. Pastilah kita mengatakan, bukan saya yang merusak lingkungan, bukan saya yang menggeruk perut bumi sehingga menjadikan banyak malapetaka dan bencana alam. Bukan saya yang menebang hutan, karena saya tidak melakukan itu. Tetapi pola hidup kita yang tidak ramah lingkungan adalah bentuk dari ketidakpedulian kita, amang inang, terhadap ciptaan Tuhan yang Dia ciptakan luar biasa ini. Salah satunya lah, amang inang, molo bertanggung jawab dohita di hayason humaliakta totu dodanga dong ruas ni HKBP namana dikon sampahna molo dung sipul marminggu
Totudo hita aka tarlumobi ma aka horong paropuan. Merluba-luba payason humaliang na. Merluba-luba mabahen humaliang na denggan ulido aka suasuanan na. Ay disido ulotan na mekmet. Nalaho padenggaton patiurhon paulihon na tinopan ni debata. Dia ka humaliakta. Buhado hita pola hidup ramah lingkungan. Bagaimana contohnya kaum ibu, remaja, naposo, bulung kita kaum bapak agar mengurangi sampah plastik. Molomar belanja hamu inang buang tas kain itu, mengurangi plastik itu. Karena kita lihatlah Tuhan telah menciptakan begitu rupa cantiknya dunia ini. Bahkan kita juga berlomba-lomba untuk healing. Pergi bertamasya, mencari alam yang indah. Tapi lihatlah rasa kepemilikan daripada kita, bangsa Indonesia ini tidak memiliki menjaga kelestarian alam ini. Artinya inilah mengapa dikatakan oleh Mahatma Gandhi cukupnya diberikan Tuhan bagi kita. Tetapi kita adalah manusia yang serakah. Kita yang membiarkan bumi ini menjadi rusak. Kita tidak melakukan hal-hal yang kecil untuk menciptakan lingkungan yang indah, lingkungan yang asri. Hal inilah menjadi seruan bagi kita amang inang, remaja naposo bulung dan sekolah minggu untuk menyadari keberadaan kita. Tanggung jawab itu ada bagi kita. Bagaimana juga kita bersama-sama melihat ketika di dalam akhir-akhir ini banyak masalah lingkungan hidup yang disuarakan di tengah-tengah dunia ini. Pemanasan global, bahkan teknologi yang sudah maju yang tidak ramah lingkungan. Bagaimanakah kita menyikapi ini? Kita berdoa bagi para pemimpin-pemimpin gereja kita, bagi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah bangsa ini, agar mereka turut serta dan bertanggung jawab untuk menyuarakan agar lingkungan ini bersama-sama bertanggung jawab memelihara dan melestarikannya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini memberikan bagi kita juga kekuatan dan gairah yang luar biasa. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini dengan begitu sempurna, berarti dan Tuhan mengangkat keberadaan kita yang hina ini, berarti kita harus menggarisbawahi kita adalah orang yang istimewa di dalam kehidupan kita. Tidak ada memandang sesamanya menjadi orang yang lebih rendah darinya. Tidak menciptakan perbeda-bedaan dan kasta di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah perseorangan, di tengah-tengah pekerjaan. Karena kita adalah sama di hadapan Tuhan. Kita berharga di hadapan Tuhan. Bila kita melihat kemuliaan ada di wajah daripada sesama kita, kita tidak akan mencemooh dia, kita tidak akan menyakiti perasaannya, kita tidak akan merendahkan martabatnya. Karena apa? Sama, saya ambil lagi lagu sekolah minggu ya. Kulihat di wajahmu kemuliaan Bapa. Apa dek? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku dapat menyatakannya tentang perasaan di hatiku. Anak sekolah minggu nyanyi. Aku sungguh mengasihinya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. 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 Kulihat di wajahmu, kulihat di wajahmu kemuliaan, kemuliaan Bapa. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.
Ingatlah Bapak Ibu sekalian remaja Naposo Bulung sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapakah aku, siapakah manusia hingga engkau mengingat aku? Siapakah engkau yang telah membuat aku hampir sama seperti manusia? Berarti tidak ada lagi kita untuk menyakiti dan menganggap rendah sesama kita, karena kita sama di hadapan Allah. Karena kita sama menerima kasih karunia yang daripada Tuhan, maka kita sebagai manusia haruslah bersama-sama memuliakan ciptaan Tuhan. Sesamamu, apa yang engkau lihat di lingkunganmu, itu adalah cara kita untuk mengenal Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menyatakan dirinya sebagai Allah pencipta. Maka karena itu, Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan ini memberikan gairah yang baru bagi kita untuk mengecap dan memuliakan Tuhan karena kebaikannya. Dan ini juga memberikan kabar sukacita bagi kita bahwa Tuhan tidak pernah menjadikan kita menjadi manusia yang berkekurangan. Lihatlah begitu sempurnanya Ia menciptakan. Dari hari pertama sampai kepada hari yang ke-6. Kemudian dengan tangannya sendiri Dia menciptakan manusia itu. Allah hanya berfirman kepada ciptaan yang lainnya, tetapi Allah sendiri menciptakan, marilah kita membuat manusia itu dengan tangannya sendiri. Artinya inilah yang harus kita syukuri, memuliakan Tuhan, mengumandangkan syukur kita. Kesempurnaan Tuhan amatlah luar biasa. Kita memiliki Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita. Tak perlu menjadi orang yang khawatir, tak perlu menjadi orang yang gundah, tawar hati dan menjadi orang yang takut. Ingatlah kehinaan kita yang telah diangkat Tuhan, diberikan mandat, diberikan kita kelayakan. Itulah yang harus kita kerjakan di bumi ini, di tengah-tengah apa yang telah Ia berikan bagi kita. Sehingga sama seperti penutupan dari madah dan pujian yang dituliskan oleh pemazmur ini. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Alani i amang inang remaja Naposo Bulung sekolah minggu nani holongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Puji made bata, olopon ma ibana, ay pardenggan basa do ibana. Tabereng masongon dia pambahenan na nabalga tuhita. Molona kanit tabereng ibana mangalehon salu na tinopa tuhita. Patar ibana pataridahon huasona. Patadahod dirina iya debata na manopa saluhut isi nilia portibion. Adong dope na umbalga songon situhu ni mingguta trinitatis. Ditopa ibana hita, dilehon ibana anak na tuhita na gabe haluaon dihita. Dilehon dihita to di porbadia. Dai kota papuji-puji ma ibana. Harusnya kita memuji Dia setiap waktu, bahkan bersyukur atas apa yang Tuhan berikan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, inilah sukacita bagi kita kalau kita dapat menaikkan pujian kita kepada Tuhan, karena Dia telah mengenal keberadaan Allah di dalam hidupnya. Kalau seseorang dapat menaikkan pujian dengan syukurnya di dalam ketulusan dan dalam kebahagiaan, berarti dia telah dapat mengucapkan syukur atas apa yang ia berikan. Madok mau liate di parhasyang ibana na adong di ibana. Boy ma ibana madok mau liate tu di bata. Dungi boy ma ibana mangula parsuruan ni de bata, majaga hinauli na tinopan ni de bata. Alani i amang, inang, remaja Naposo Bulung di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Mari menjaga keutuhan ciptaan Tuhan, menyadari keberadaan kita di hadapan Tuhan yang telah diberikan tanggung jawab, yang telah diberikan kepada kita mandat. Itu adalah kesempatan yang harus kita jaga. Parjolo masyak kita amang inang. Satu bumi untuk masa depan. Mari memulai pola hidup ramah lingkungan, karena itu cara kita untuk meniru sifat Kristus di dalam hal-hal kecil yang bisa kita lakukan di dalam lingkungan kita. Amin. Kita bersatu di dalam
doa. Terima kasih ya Bapa yang maha baik untuk kabar sukacita yang telah Engkau berikan di tengah-tengah persekutuan kami di Minggu Trinitatis ini. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau ya Bapa, yang telah menciptakan semesta ini dengan baik adanya. Dan Engkau menjadikan semua Tuhan melalui karya ciptaan-Mu, sehingga kami terkagum dan melihat Engkau adalah Allah yang berkuasa. Dan bahkan ya Tuhan, Engkau mengangkat keberadaan kami, menjadikan kami serupa dan segambar dengan-Mu, dan memberikan bagi kami kuasa untuk menaklukkan segala apa yang Tuhan ciptakan bagi kami. Siapakah kami ya Tuhan, yang Engkau ciptakan dari debu tanah, yang hina ini dan yang penuh dosa ini. Namun karena pembenaran dan kasih karunia yang Kau berikan bagi kami, Engkau melayakkan kami ya Tuhan untuk bersama-sama menjaga keutuhan ciptaan-Mu. Dimuliakanlah Engkau ya Bapa, karena atas segala kuasa dan kebaikan-Mu. Maka ajarilah kami ya Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, menyadari keberadaan kami di tengah-tengah bumi ini. Ini adalah kesempatan bagi kami, bila mana Tuhan memberikan kuasa bagi kami, bila mana Tuhan memberikan segala sesuatu yang kami punya hingga pada saat ini. Itu adalah sebuah kesempatan. Itu adalah semua berasal dari Tuhan. Maka patutlah kami Tuhan menaikkan syukur dan pujian kami. Patutlah kami ya Tuhan merendahkan hati kami di hadapan-Mu dan melihat ciptaan-Mu yang lainnya sebagai sesama kami yang harus kami muliakan di dalam hidup kami. Kiranya apa yang telah kami dengarkan ya Tuhan pada minggu hari ini memberikan penguatan dan kabar sukacita bagi kami, sehingga kami pulang dari tempat ini membawa kabar sukacita dan melakukannya di dalam hidup kami. Terlebih ya Bapa, kami bertanggung jawab memelihara lingkungan yang baik, lingkungan yang asri, agar itu menjadi salah satu tindakan nyata kami di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Berkatilah kami yang boleh hadir di tempat ini. Tuhan berikan kepada kami tuntunan Roh Kudus-Mu, mengajari, memampukan kami dalam setiap kehidupan kami yang berbeda-beda. Di dalam masa pertumbuhan, anak-anak, dunia sekolah, pekerjaan, rumah tangga, bahkan apapun ya Tuhan yang kami perjuangkan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhanlah yang menuntun dan yang mengajari kami, sehingga bila mana Tuhan yang beserta dengan kami memperoleh keberhasilan dan kemenangan. Kiranya juga Tuhanlah yang memberikan kesehatan, pemulihan, kekuatan iman bagi jemaat kami yang sedang di dalam keadaan sakit. Mereka yang terbaring lemah di rumah sakit, bahkan di rumah mereka masing-masing, yang sedang menjalani pemulihan. Biarlah Tuhan yang memberikan kepada mereka kesembuhan lewat tangan para medis, obat dan makanan minuman yang dikonsumsi. Berikanlah juga Tuhan sukacita dan kesabaran bagi keluarga yang senantiasa merawat. Kami juga tidak lupa ya Bapa berdoa untuk jemaat kami yang pada hari yang lalu ya Tuhan di dalam keadaan berduka cita, karena Engkau telah memanggil memang kekasih kami dari tengah-tengah keluarga besar Lumban Tobing Boru Siregar. Kiranya ya Tuhan Engkau berikan kekuatan dan penghiburan yang daripadamu kepada keluarga yang ditinggalkan, agar mereka senantiasa percaya dan bergantung kepada Tuhan dan meletakkan harapannya bagimu. Dan terlebih di dalam acara penghiburan yang sementara akan dilangsungkan, kiranya boleh berjalan dengan baik. Kami ya Tuhan berdoa untuk program pelayanan yang akan diberlangsungkan ya Tuhan pada minggu-minggu ini.
Ajarilah kami agar kami bersama-sama ya Tuhan melakukannya, dan bersama-sama ya Bapa memberikan yang terbaik di tengah-tengah gereja kami ini, sehingga nama-Mu lah yang dimuliakan. Berkatilah jemaat kami yang bersuka cita karena ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran. Kiranya Tuhan menambahkan kesehatan dan umur yang panjang, mengajari seluruh jemaat kami untuk bersyukur dan mengandalkan Engkau di sepanjang kehidupannya. Kami berdoa untuk apa yang sedang kami kerjakan ya Tuhan, di tengah-tengah gereja kami di dalam renovasi pembangunan gereja bahasa Batak. Berkatilah seluruh jemaat Parhalado dan seluruh tim panitia pembangunan dan pimpinan gereja kami, sehingga ya Bapa apa yang akan kami rencanakan semua boleh berjalan dengan baik. Kami percaya Engkau akan mengubahkan hati dan pikiran kami yang menuntun kami untuk bersama-sama memiliki gereja ini, sehingga kami ya Tuhan bekerja sama memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya, sehingga semua boleh berjalan sesuai dengan apa yang kami programkan, terlebih sesuai dengan rencana Tuhan. Bapa yang maha baik, terlebih kepada keluarga jemaat yang baru di tengah-tengah persekutuan kami pada minggu ini yang menjadi anggota jemaat yang baru. Kami berdoa kepada keluarga Sinaga Boru Sigalingging, mereka yang boleh bergabung dengan kami di HKBP Makassar ini. Berkatilah keluarga ini ya Tuhan, kiranya mereka boleh turut serta bersuka cita bersama-sama dengan kami di tengah-tengah persekutuan gereja kami. Berkatilah pekerjaan dan rumah tangganya, sehingga ia menyadari keberadaan Tuhan di tengah-tengah tempat yang baru yang sementara mereka jalani. Bapa yang maha baik, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pimpin kami dengan Roh-Mu ya Bapa, agar kami dapat berjalan di jalan yang Engkau kehendaki. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 110 ayat 1 sampai seterusnya, sambil mengumpulkan persembahan kepada kategorial remaja HKBP Pusat.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 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 kuduslah Tuhan dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu, kini kami penuh sukacita karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai karena yang tidak pernah dipahami manusia. Engkau ungkapkan kepada kami yang belum pernah dilihat manusia. Engkau nyatakan pada kami yang tidak pernah dirindukan manusia. Engkau anugerahkan kepada kami yang tidak dapat diberikan dunia ini. Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di surga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir di dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati kami, membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memateraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkanlah kami dari hati kami dan sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahkanlah kami dengan sikap yang baru, yang agar perilaku kami suci, sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu Madihita, salam sehat.